Ya, jadi kalau kita ingin selamat harus pantang dan harus minum vitamin. Vitaminnya apa? Pengen husnul khotimah, banyak doa, wirid, segala macam ibadah, dan kita harus pantang. Apa pantangnya? 5 hal tadi kita jauhkan. Yang Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man qad ursila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات الإنسان inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat bisa berkumpul bersama dengan saudara seiman dan setanah air. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada sang baginda Adam yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau fi yaumil jaza, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan sahibul fadilah, para asatidzah yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus al-mukarram al-ustadz Dimaskun dan seluruh sesepuh RT 8, terutama Bapak Ketua RT beserta seluruh jajarannya, dan sahibul musibah yang rumahnya pada malam hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan yang kita hauli pada malam hari ini yaitu Ibu Evi Supariyati binti Badrudin mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan nikmat kubur, dijadikan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan suami serta anak-anak yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan pahala yang berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan keturunannya anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita yang masih hidup di dunia mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang berbakti kepada orang tua, hamba-hamba yang patuh dan taat kepada hukum Allah dan Rasul, hamba-hamba yang mendapatkan anugerah wafat dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita telah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang amat sangat mulia,
dalam momentum dan dalam rangka memperingati haul seorang wanita yang menjadi kekasih hati bagi suaminya, yang begitu amat sayang suami dan anak-anak kepadanya, hingga pada malam ini adalah haul yang kesekian kali untuk beliau almarhumah. Mudah-mudahan sedekah yang sudah dikeluarkan, harta yang sudah diinfakkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikirimkan kepada almarhumah sebagai hadiah yang sangat besar dan agung, serta membahagiakannya di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, sejatinya peringatan haul ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sebagai peringatan bagi kita bahwa kita suatu saat pun nanti akan wafat, meninggal dunia. Kita akan meninggalkan kehidupan yang fana, kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang sementara ini. Jabatan kita tinggalkan, anak dan istri kita tinggalkan, harta kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuba summa tuba, berbahagialah dan berbahagialah orang-orang yang di dunia sudah mempersiapkan hari untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Izzati. Sungguh sangat beruntung orang yang ketika masih hidup di dunia tapi sudah memperbanyak amal demi kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Jangan sampai kita sama seperti mereka, orang-orang yang hanya mementingkan perut saja, orang yang hanya mementingkan kesenangan mata saja, orang yang hanya mementingkan kesenangan telinga saja, orang yang hanya mementingkan kepuasan syahwat dan nafsu saja, tapi mereka lalai lupa bahwa mereka kelak nanti akan tiba saatnya ruh meninggalkan jasad, menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, wafat namanya. Setelah itu tinggal penyesalan yang ada, gigit jari yang ada, tapi penyesalan tidaklah berbuah, tidaklah mendatangkan suatu manfaat. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi beramal kalau sudah mati. Jadi beramal itu mumpung masih di dunia. Pengen sedekah mumpung kita masih hidup, pengen sholat mumpung masih hidup, pengen ngaji mumpung masih hidup, pengen zakat mumpung masih hidup, pengen sedekah mumpung masih hidup, pengen silaturahim mumpung masih hidup. Kalau sudah mati, silaturahim yang punya rumah ketakutan. Betul apa tidak? Kalau sudah mati silaturahmi, keluarga saja tidak bakal nerima. Katanya cinta, iya, maka setan datang ke rumah. Oleh karena itu Rasul sudah menyampaikan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, pengandai-andaian orang yang sudah mati di alam sana adalah fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Orang yang sudah mati, yang sudah ditimbun tanah jasadnya, yang sudah pindah ke alam barzakh, mereka semuanya mengandai-andai pengen hidup lagi, pengen duduk lagi, pengen bersama lagi dengan warga Taman Cikande. Apa yang mereka inginkan kalau seandainya Allah berikan mereka kehidupan lagi? Keinginannya cuma dua, bukan pengen menikah lagi, bukan pengen punya anak lagi, bukan pengen kerja lagi, bukan pengen bangun rumah, bukan pengen beli mobil, bukan pengen beli motor, bukan pengen nyalon nyalon gubernur, bukan pengen nyalon dewan, bukan pengen nyalon presiden, bukan pengen nyalon apalagi RT. Pengennya apa? Fa'asaddaqo, pengennya sedekah. Kenapa? Sedekah jadi prioritas utama yang dicita-citakan oleh orang yang sudah meninggal, karena pahala sedekah besar. Sedekah ini bisa menjadi tirai, penghalang, pembatas, tameng yang menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Nih, saya mau tanya sama bapaknya, uang gajian udah habis, gajian masih lama, istri ngomel melulu,
stok rokok sudah habis. Nih kira-kira nemu puntung rokok dipungut nggak? Dipungut nggak? Uang nggak punya, istri ngomel terus, gajian masih lama, uang gajian sudah habis, saldo di tabungan cuma nyengir doang. Nemu puntung rokok, kira-kira dipungut nggak? Kenapa dipungut? Saking nggak punyanya puntung rokok pun dia jadi andalan. Betul apa enggak? Uang udah habis semuanya, kira-kira celengan yang udah sobeknya 20 tetap dikorek nggak tuh? Dikorek, siapa tuh ada uang yang nyempil. Saking nggak adanya. Itu pun akan kita alami nanti di hari kiamat. Kita akan cari-cari pahala sodakoh kita. Jangankan sodakoh yang puluhan juta, jangankan sodakoh yang ratusan ribu, jangankan sodakoh yang puluhan ribu, uang receh pun yang dulu pernah kita sodakohkan akan kita cari pahalanya di hari kiamat. Kenapa? Saking membutuhkan pada hari itu dengan pahala sodakoh kita. Kullun nas, kullu muslimin, kullu mu'minin tahta zilali sodaqatihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat akan berada di bawah payung dan naungan sodakohnya. Makanya kalau sodakoh tuh yang bagus, kalau sodakoh tuh yang enak, kalau sodakoh tuh yang berkualitas. Ini sodakoh yang dikeluarin uang receh udah pada sobek lagi. Sodakoh yang dikeluarin makanan sisa, uang kita aja nggak mau makan dikasih mata tangga. Ini sodakoh yang macam kayak gitu, wallahu a'lam diterima, wallahu a'lam enggak. Kenapa? Ya karena sodakohnya sisa. Betul apa enggak? Nih kira-kira kalau kita punya uang 10.000, 5.000-an dua, yang satu masih mulus, yang satu udah lecek. Kira-kira yang dimasukin yang mulus yang lecek. Kenapa yang lecek? Tapi masih bagus daripada nggak ada yang dimasukin. Yang lecek kagak, yang mulus kagak. Sedekah kita mah pilih yang sisa, pilih yang jelek. Padahal Nabi SAW telah menyebut, telah menyampaikan, telah menyuruh kita bahwa sedekah itu harus dengan yang thayyib, dengan yang baik. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika kita ingin bertayamum, tayamumlah menggunakan debu yang suci. Ketika kita ingin bersedekah, keluarkanlah dari harta yang halal, keluarkanlah dari yang terbaik. Insya tuh sedekah. Yang kedua, hal yang dicita-citakan oleh orang yang sudah meninggal adalah fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan menjadi orang-orang soleh ya Allah, atau kalau tidak aku akan bersama dengan orang-orang soleh ya Allah. Aku mungkin tidak bisa menjamin menjadi orang yang soleh, tapi aku minimal akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, minimal kita cinta sama orang soleh, minimal kita duduk sama orang soleh, minimal kita sayang sama orang soleh, minimal kita menghormati, mengagungkan, memuliakan orang soleh. Wa akum minas sholihin, aku akan jadi bagian dari orang-orang soleh meskipun kadang aku tidak soleh ya Allah. Sekelas Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Oh, tahu Imam Syafi'i? Siapa namanya? Katanya tahu. Pak. Wih, Pak. Assalamualaikum. Tahu Imam Syafi'i? Siapa namanya? Katanya tahu. Oh, wih, Assalamualaikum. Tahu Imam Syafi'i? Siapa namanya? Mang Pei. Lah itu mah tetangga saya. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Bin Idris. Ada Pak Idris di sini. Muhammad bin Idris. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke kota Mekah.
kemudian belajar di Mekah, lalu belajar ke Madinah kepada Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, dan hafalnya beneran, bukan cuman hafal doang. Karena ada orang yang hafal Quran tapi cuman hafal, tidak kuat hafalannya. Ada yang hafal Quran dan memang hafal betulan, bisa dites dibaca dari Fatihah sampai Anas, tidak perlu melihat, di luar kepala. 7 tahun sudah hafal Quran. Lah kita mah 7 tahun kencing aja belum lurus. Ya apa enggak? Sampai sekarang masih belum lurus. Umur 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pada kala itu adalah kitab yang paling sahih. Dikatakan Muwatta sebab kitab ini disepakati keabsahannya, kesahihannya oleh para ulama. Kredibilitasnya diakui oleh para ulama, keautentikannya diakui oleh para ulama, jadi rujukan para ulama, jadi sumber kajian ilmiah para ulama. Maka disebut Muwatta yang artinya muwafaq, disepakati. Hafal kitab Muwatta yang tebalnya segini. Umur 10 tahun. Lah kita umur 10 tahun masih main layang-layang. Umur 10 tahun masih main layang-layang, sampai sekarang masih main layang-layang. Umur 15 tahun Imam Syafi'i diizinkan memberikan fatwa oleh gurunya. Umur 19 tahun sudah jadi seorang qadhi, seorang mufti yang bisa mengeluarkan fatwa. 15 tahun. Dan tahu tidak, Imam Syafi'i pernah mengatakan begini: Uhibbus salihina walastu minhum la'alli analu bihim syafa'ah. Aku cinta sama orang soleh meskipun aku tidak soleh. Ya Allah, ini kalau ngomong kayak gitu kita pantas. Aku cinta sama orang soleh tapi aku bukan bagian dari orang soleh. Lah yang ngomongnya Imam Syafi'i, aku cinta sama orang soleh tapi aku bukan orang soleh. Ini adalah bentuk ketawaduan Imam Syafi'i, seorang pendiri mazhab, seorang mujtahid mutlak, ulama besar, dan mazhabnya dianut oleh mayoritas muslim dunia. Paling banyak mazhab yang dianut oleh muslim di dunia adalah mazhab Syafi'i. Di Indonesia mayoritas muslim bermadhab Syafi'i, di Yaman mayoritas bermadhab Syafi'i, kemudian di Mesir mayoritas bermadhab Syafi'i, sebagian besar di India bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena memang Imam Syafi'i adalah orang yang betul-betul sangat hebat, bisa menggabungkan antara hadis dengan akal, antara Quran dengan akal, digabungkan menjadi sebuah formula. Itulah madhab Imam Syafi'i. Tapi ngomongnya begitu, aku cinta sama orang soleh meskipun aku bukan orang soleh. Kenapa? La'alli analu bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan aku cinta kepada orang soleh, aku bisa mendapatkan pertolongan dari mereka di hari kiamat. Lah kita juga sama begitu. Sebab nanti di hari kiamat ibu dan bapak, kadang-kadang amal yang kita andelin di dunia itu hilang semua, tidak berpahala. Na'udzubillah. Yang kita harapin di sana adalah pertolongan dari orang lain. Kalau mungkin nunggu pertolongan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin kelamaan, mungkin kejauhan. Kenapa? Karena umat Nabi bukan cuma warga Taman Cikande. Umat Kanjeng Rasul bukan warga Kecamatan Jayanti saja. Umat Kanjeng Nabi Muhammad bukan hanya warga Indonesia saja, tapi seluruh manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat, semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita nunggu disyafaatin sama Rasul, kapan datangnya? Kapan nyampenya? Maka kita cari syafaat yang terdekat dulu. Mana syafaat yang terdekat? Kita nunggu pertolongan dari orang-orang soleh di sekitar kita. Mungkin kita punya tetangga orang soleh, kita punya teman orang soleh, kita punya guru yang soleh. Nah kita ngarepin syafaat dari mereka.
Kita ngarepin pertolongan dari mereka. Siapa tahu mereka ketika ingin melangkahkan kaki ke dalam surga menoleh kanan dan ke kiri lalu ingat kepada kita, ya Rabb, mana dulu orang yang suka bersama dengan saya? Apakah dia sudah ke surga atau masih di neraka? Kalau masih di neraka, aku tidak akan melangkahkan kakiku ke dalamnya sehingga aku bersama dengan dia. Kan enak kalau dekat dan cinta sama orang soleh. Kira-kira cinta nggak sama orang soleh? Cinta nggak sama orang soleh? Kalau suaminya soleh, cinta nggak bu? Cinta. Pengen nikah lagi, cinta nggak? Beda katanya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita nanti setelah meninggal tidak penuh dengan penyesalan karena kita di dunia hanya sebatas mencari materi dan dunia saja. Oleh karena itu kita harus prioritaskan hidup kita ini. Bagaimana caranya supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Pengen gak wafat husnul khatimah? Pengen gak wafat husnul khatimah? Sekarang husnul khatimah apa nanti suul khatimah? Pengen sekarang husnul khatimah apa nanti suul khatimah? Kok ketawa? Kok diem? Pengen sekarang, pengen nanti? Sekarang husnul khatimah, nanti suul khatimah, pilih mana? Nanti husnul khatimah. Ya gimana Allah aja, yang penting husnul khatimah. Gimana caranya biar mati husnul khatimah? Hindari hal-hal yang menyebabkan suul khatimah. Husnul khatimah, husnu artinya baik, khatimah akhir, baik akhirnya. Su'u buruk, khatimah akhir, berarti buruk akhirnya. Itu mana husnul khatimah, artinya baik akhirnya. Su'ul khatimah, buruk akhirnya. Kita pengen mati dalam keadaan baik. Gimana caranya? Hindari hal yang menyebabkan mati dalam keadaan tidak baik. Ada berapa yang menyebabkan kematian sampai tidak baik, sampai husnul khatimah? Al-Imam Qutbul Irsyad wa Gauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Beliau berkata, wa aktsaru ma yukhsha alaihi su'ul khatimati an wal iyadhu billah al mutahawinu bis salati wal mudminu li surbil khamri wal aqu li walidayhi walladhi yu'dil muslimina wa kadzalikal musirruna 'alal kabairi wal mubiqatil ladzina lam yatubu minha ilallahi ta'ala. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Kalau paham saya sudah ini. Paham tidak? Paham belum? Belum. Terangkan jangan. Kata Imam Haddad, hal yang paling menyebabkan banyak orang mati tidak baik, hal yang paling dominan menyebabkan orang mati dalam keadaan buruk su'ul khatimah, yang pertama wal'iyadzubillah adalah al-mutahawinu bis shalah, menyepelekan sholat, menyia-nyiakan sholat, menunda-nunda sholat hingga habis waktunya, atau tidak sholat sama sekali. Mengaku muslim, mengaku mukmin, KTP-nya dalam kolom agama berisi agama Islam, tapi tidak sholat atau sholat ditunda-tunda hingga waktunya habis, ditunda-tunda tanpa uzur. Orang yang semacam itu jika ia tidak bertobat dikhawatirkan wafat husnul khatimah, karena Allah melalui lisan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah kepada setiap hambanya pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Yang pertama kali Allah tanya kepada kita di hari kiamat, sholat kita.
nggak ditanya gimana kita dulu menyelesaikan jabatan kita sebagai seorang RT atau sebagai seorang RW atau sebagai seorang kepala desa atau sebagai seorang camat atau sebagai seorang kepala rumah tangga atau sebagai seorang dewan. Kagak. Yang pertama kali ditanya bukan bagaimana cara kita mengolah harta dan dari apa dan dari mana kita menghasilkan harta kita. Belum itu yang ditanya. Yang pertama ditanya bukan sedekah, bukan puasa, bukan haji, bukan bagaimana cara kita menghabiskan hidup selama di dunia. Yang pertama kali Allah tanya kepada kita sholat. Apa? Sholat. S-H-A-L-A-T, salat. Bahasa Arabnya sholah. Kalau sholatnya baik, fa in shaluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya baik, diperiksa sama malaikat, subuhnya baik, duhurnya tepat waktu, asarnya sempurna, maghribnya baik, isyanya tepat. Dari mulai usia balik sampai wafat baik semua. Faqad aflaha, sungguh dia telah menjadi orang yang beruntung, wa anjaha, dan sukses. Jadi sukses itu sebetulnya bukan anak sudah menjadi dokter. Sukses itu bukan setelah bapak tua hidup nyaman enak, pada sukses anak jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi, ada yang jadi dewan, ada yang jadi kiai. Bukan itu kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita diperiksa sholat kita oleh Allah, maka kita dapatkan sholat kita baik. Alhamdulillah. Jangankan diinterogasi sama malaikat, ditanya sama polisi aja hampir mau ngompol. Ya apa enggak? Naik motor nah nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm, motor dapat minjem dari tetangga, ketemu polisi dirazia. Waduh, dikira dapat nyuri nih motor. Udah ketakutan luar biasa, ngomong udah nggak karuan. Kenapa? Grogi, takut. Nih ditanya sama malaikat, diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ibadah yang lain, Pak. Belum lagi amalan kita yang lain. Belum lagi tentang nih, selama kita di dunia punya apa, itu pun bakal ditanya sama Allah. Jangankan pakaian, jangankan mobil yang harganya mahal, rumah yang harganya mahal, sebuah jarum saja Allah akan tanya, nih jarum beli dari mana uangnya, dipakai buat apa jarumnya. Jarum benang Allah tanya, apalagi yang banyak, apalagi yang besar, apalagi yang mewah. Makanya kalau laki-laki pengen selamat di hari kiamat, mumpung di dunia atas namakan istri semua. Punya mobil dah balik nama atas nama istri, punya rumah atas nama istri, punya sawah atas nama istri. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak, Bu? Oh, kata bapak enak aja. Pak, pengen selamat di sana, balik nama atas nama istri semua. Nanti ketika di hari kiamat ditanya sama Allah lewat para malaikatnya, mobil dibeli dari mana uangnya, dipakai apa mobilnya, kita tinggal jawab, ya Rabb, ini mobil bukan punya saya, sudah balik nama atas nama istri. Kamu nggak punya mobil? Nggak punya. Oke, lolos mobil. Rumah ada berapa? Ada 3. Dari mana uangnya? Pakai apa rumahnya? Bukan punya saya. Punya siapa? Punya istri. Nggak percaya? Dia tanya suratnya. Udah balik nama. Kamu nggak punya rumah? Enggak, cuma numpang. Lolos. Oh, satu persatu ditanya. Oh, bukan punya saya, punya istri. Kata malaikat, kamu nggak punya apa-apa? Nggak punya. Kata malaikat, silahkan masuk surga. Alhamdulillah. Istri babak belur. Masih mau balik nama, Bu? Masih mau nggak? Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, udah intermezzo ya, jangan diambil serius, jangan, biar nggak ngantuk. Soalnya kalau malam aja mah ngantuk bawahnya. Baik, kalau sholatnya nggak lurus gimana? Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya rusak,
diperiksa sama malaikat, subuhnya kesiangan, udah kesiangan nggak dikodok lagi, subuh kesiangan nggak dikodok, duhur lewat, asar di jalan macet, maghrib kemagriban nggak keburu, isya ngantuk ketiduran nggak sholat, subuh udah tadi kesiangan nanti, oh nggak sholat, sekalinya sholat cuma lebaran aja 2 kali, Idul Fitri sama Idul, ada nggak tuh kayak gitu? Kalau di sini kayaknya nggak ada, tapi kalau di sono ada, sono jauh sono ada, sholatnya cuman Id doang. Waduh, kata saya jadi soleh ngedadak ini. Mudah-mudahan lanjut. Besoknya nggak nongol Jumatan juga. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini fenomena masih ada. Dan Allah itu betapa sangat baik sama kita. Salah satu nasihat daripada guru kami ketika beliau menyampaikan tentang betapa sangat sayangnya Allah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang tua kita, dengan siapapun, sayangnya Allah kepada kita melebihi segala-galanya. Siapa sih orang tua yang ingin mencelakakan anaknya? Gak ada. Siapa sih orang tua yang membunuh anaknya? Gak ada, kecuali stres. Normal gak ada. Siapa sih orang tua yang ingin mencekik anaknya sampai tewas? Kagak ada, kecuali stres, gila. Tapi kalau yang normal gak ada. Kadang-kadang orang tua rela, ia tidak makan, tidak pakai baju, tidak beli baju maksudnya. Yang penting anak makan, yang penting anak punya baju baru. Kadang-kadang orang tua, termasuk suami juga sama bapak, mengurungkan keinginannya. Keinginannya banyak, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi kebutuhan mendesak, anak harus bayar sekolah, harus bayar kelulusan, maksain buat anak. Nah, sekarang Allah kepada kita, apakah sama sayang Allah kepada kita seperti orang tua sayang kepada kita? Jawabannya tidak. Allah lebih sayang kepada kita dari orang tua kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Buktinya mana? Banyak buktinya. Orang yang maksiat banyak, yang tidak sholat banyak, tapi sama Allah tidak langsung diturunkan siksa dari langit. Allah kasih kesempatan, dikasih umur panjang, Allah kasih kesehatan dia, padahal gak sholat. Kadang-kadang dia kerja usahanya lancar, Allah gak sholat, padahal Allah sayang sama dia. Kenapa? Allah ingin ngasih kesempatan supaya cepat-cepat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mumpung masih hidup. Di dalam kitab Tajul Aruf disebutkan yang namanya dosa itu Pak, kalau dibiarkan berbahaya. Hati kita ini ibarat panci. Tahu panci nggak Bu? Buat apa panci itu? Buat masak ya? Masak apa? Macam-macam ya. Masak air, masak ayam, opor, macam-macam panci. Ini panci Bu, kalau pertama beli di pasar kira-kira bening nggak? Bersih nggak? Bersih. Dipakai sekali udah mulai kotor nggak tuh? Kotor, hitam bawahnya. Tapi kalau langsung dicuci, digesek pakai sabut, pakai apa spons, bersih. Campurin, pakai lagi, hitam, cuci lagi, bersih. 10 tahun juga tetap bersih, ya apa enggak? Ya apa enggak? Kenapa bersih? Tiap selesai dipakai dicuci, ya kan? Nah sekarang ibu punya panci, sekali dipakai kagak dicuci, 2 kali dipakai tidak dicuci, 3 kali dipakai dicuci dalamnya doang, belakangnya kagak digesek, kagak digosok. Nih kira-kira panci model kayak gitu jangankan puluhan tahun, sebulan aja pantatnya pasti hitam. Kenapa hitam? Jarang dicuci atau dicuci tidak bersih. Begitu juga hati sama. Ketika kita berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, ada noda hitam di dalam hati. Dan noda hitam ini kalau kita tidak bersihkan dengan taubat, dengan minta ampun, tatkala kita maksiat yang kedua, dia akan bertambah noda hitamnya. Kita bermaksiat yang ketiga, bertambah noda hitamnya. Kita bermaksiat yang keempat dan berikutnya, bertambah hitam hati ini. Kalau sudah hitam hati ini, sulit dibersihkannya. Maka jangan pernah kita menunda-nunda taubat.
Nah, tobat daripada tidak sholat adalah dengan cara mengqadha sholat. Ya, ingat-ingat dulu masa-masa SMP, yang sudah balik dulu masa-masa SMA, kadang sholat asal-asalan, kadang sholat sambil bercanda. Apalagi nih bapak-bapak ya, sering bercanda tuh sholatnya tuh. Kan kalau sujud mah bapak-bapak suka ada yang ngejendol belakangnya tuh. Kadang-kadang bercanda, temannya lagi sujud, toel. Ngalamin nggak? Pengalaman dulu. Lah soal kayak gitu kagak sah. Kadang sholat main injek-injekan sama teman, udah balik, udah SMP, kan nggak sah sholatnya. Sekarang qadha. Gimana cara ngadonya Pak Ustaz? Pelan-pelan aja. Belum dohor, kodok dohor dulu, habis dohor, kodok dohor lagi, pelan-pelan aja nyicil. Nah kalau kita kodonya sekaligus dihitung-hitung, ternyata punya hutang kodok sholat 5.000, kita kodok sekaligus ya pincang, gempor, mencret. Supaya tidak kaget, pelan-pelan kodonya, sedikit-sedikit begitu ya. Setiap dari kita pastilah dulu pernah menelantarkan sholat, menyepelekan sholat. Jangan sampai kita tidak mengqadha sholat yang dulu kita tinggalkan atau dilaksanakan tanpa dengan penuh kesempurnaan. Lah terus bagaimana kalau belum selesai habis hutangnya diqadha, keburu meninggal, apakah ada ampunan? Insya Allah yurja lahul qabul, ada harapan diterima tobatnya oleh Allah, ada harapan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, jika sholatnya rusak, sholatnya tidak sempurna, atau bahkan tidak sholat sama sekali, maka sungguh dia telah khaba wa khasira, rugi serugi-ruginya. Tuh yang pertama sholat ya. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, yang menelantarkan sholat, ini biasanya kalau tidak tobat, wafatnya su'ul khatimah. Yang kedua, wal mudminu li surbil khamri, senang mabuk-mabukan, gemar meminum minuman keras, doyan nyekek botol. Makanya tuh botol miras ceking palanya tuh. Kenapa yang mau dicekek terus tiap malam? Ya enggak? Botol kan palanya kan peyang ya. Kenapa peyang itu? Dicekekin terus tiap malam. Mabok, minuman keras. Ya, punya masalah dengan keluarga, bukan larinya ke masjid, larinya ke tempat minuman keras, ke tempat karaoke, larinya ke bar, larinya ke losmen, larinya ke tempat-tempat hiburan malam, dugem. Nah itu banyak sekarang. Dia Islam Muslim, tapi pelampiasan masalah yang dihadapi bukan kepada Allah, bukan dengan sujud, tapi dengan minum-minuman keras. Fly, tahu fly? Terbang begitu, melayang kemana-mana. Aing ngabok cina ya. Mabok, waduh, masya Allah. Ini kalau nggak bertobat, naudzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Alim Al-Allamah wali min awliyaillah Fudail bin Iyad, beliau punya seorang murid yang soleh, yang patuh, yang rajin, yang taat, cerdas. Ketika sang murid ini menjelang wafat, ia pun ditalkin oleh sang guru dengan 2 kalimat syahadat. Kata sang guru, la ilaha illallah. Ini murid gak bisa ngikutin. Ditalkin lagi dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Gak bisa ngikutin. Penasaran sampai 3 kali, la ilaha illallah. Gak bisa ngikutin. Sampai mati gak mengucapkan la ilaha illallah. Gurunya penasaran. Ini murid tersayang, murid kesayangan, paling rajin, paling soleh, paling taat, paling cerdas, paling patuh, paling nurut. Kok begini matinya? Dia munajat kepada Allah selama 40 hari tidak keluar rumah. Dia minta petunjuk kepada Allah agar Allah ngasih tahu dengan ilham kenapa muridnya begini. Setelah sekian lama ia munajat kepada Allah, Allah pun kasih jawaban lewat mimpi. Dia pun bermimpi bertemu dengan muridnya.
Dia bertanya kepada sang murid, kenapa kamu bisa begini? Kata sang murid, wahai guruku, sesungguhnya aku memiliki beberapa perbuatan yang tidak baik dan sampai mati aku tidak bertobat. Yang pertama, aku punya penyakit. Dan penyakitku ini, kata dokter, gak bakal sembuh. Kata dokter ya, kecuali minum sesendok khamr setahun sekali. Cuman setahun sekali, tapi minum khamr sesendok. Aku tidak mencari tahu kepada yang lain, kepada dokter yang lain, kepada tabib yang lain. Mungkin kalau aku cari, pasti ada obat yang halal, bukan menggunakan khamr. Tapi aku cukup dengan seorang dokter itu. Maka sampai mati sekarang pun aku setahun sekali minum sesendok khamr. Karena itulah aku diwafatkan dalam keadaan seperti ini, wahai guru. Setahun sekali doang. Itu pun bukan untuk mabuk-mabukan, hanya sebatas tuh obat. Makanya khamr ini, minuman keras ini tidak boleh dikonsumsi dengan alasan apapun, meskipun dengan alasan obat. Kecuali kalau memang nih lagi enak makan, tiba-tiba keselak di sini. Tahu keselak? Apa keselak? Ya keselak. Keselak udah mampet, nggak bisa napas. Harus ada air untuk mendorong makanan yang mampet di tenggorokan. Cari air kagak ada. 5 menit lagi kalau nggak minum air bisa mati. Nemunya khamr, itu boleh diminum. Tujuannya apa? Untuk mendorong makanan yang tersumbat di tenggorokan. Itu saja. Selain itu nggak boleh. Dalam hal apapun, alasan apapun meminum minuman keras. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah biang segala macam kejahatan. Kita sekarang lihat fenomena baik di internet, televisi dan lain sebagainya. Orang yang melakukan tindak kejahatan dan kriminal, kebanyakan mereka dilakukan dalam keadaan mabuk. Ya apa enggak? Dalam keadaan tidak sadar 100%, dalam keadaan hilang akalnya. Kenapa? Mabuk. Sebab apa? Minum minuman keras. Mungkin untuk minum khamr yang harganya mahal nggak kebeli, pakai oplosan. Kadang-kadang aibon. Apakah sama itu? Ya sama, bikin mabok juga, nggak boleh, haram. Aibon kurang, pakai autan. Autan juga kurang, tambah komik. Tommy kurang, pakai lem power glue. Mati sekalian. Nah, orang yang semacam itu, ibu dan bapak, kita jangan memandang mereka sebelah mata. Kita jangan menghardik mereka, mengucilkan mereka, merendahkan mereka. Memang perbuatannya itu jahat, salah, maksiat, haram. Tapi ini orang patut kita kasih pertolongan. Ulurkan tangan kita biar mereka selamat. Pelan-pelan kita selamatkan mereka. Kenapa? Li'annahum aradu anfusahum lil halak. Karena mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam kehancuran. Kalau ada orang yang kebakar, apakah pantas kita menertawakannya? Tentu tidak. Nah, orang yang bermaksiat, yang gemar minum minuman keras, hakikatnya mereka sedang membakar tubuh mereka sendiri dengan api neraka. Apakah pantas kita menertawakan mereka atau membiarkan mereka? Tolong mereka. Sadarkan mereka, ingatkan mereka. Dan inilah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang maaf jahil. Kita diperintahkan untuk berbuat rifik, berbuat syafaqah, lemah lembut, kasih sayang. Diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui. Tahu nggak Arab Badui? Arab Badui itu Arab yang tinggalnya di pelosok desa, di kampung jauh dari perkotaan. Nah, kalau kita mah kayak orang Baduy lah begitu. Tahu sendiri kan orang Baduy gimana kelakuannya? Dusun, apalagi tidak beradab, ngomong sekeluarnya dari mulut. Ya enggak? Kemana-mana nggak pakai sendal, kemana-mana jalan kaki. Makanya kalau ada yang pulang dari sini nggak pakai sendal, itu turunan. Bukan, hilang sendalnya.
Ada seorang ada Baduy datang ke Madinah. Dia masuk masjid. Orang tuh kalau masuk masjid pertama dilakukan apa? Sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk Masjidil Haram ya tawaf. Ini masuk Masjid Nabawi, harusnya mah sholat tahiyatul masjid. Lah bukannya sholat nih orang Arab Baduy, kencing di masjid. Kencing. Lah orang-orang di sahabat di masjid itu pada protes semuanya. Fazajarahun nas. Semua yang ada di masjid, para sahabat menyegah, membentak, memarahi, memaki Arab Baduy yang kencing di masjid itu. Udah kencing, udah. Oi gitu kan. Nabi tahu. Apa kata Nabi? Fanahahumun Nabi. Nabi justru malah tidak melarang Arab Baduy, justru Nabi melarang para sahabatnya yang membentak Arab Baduy ini. Nah kan bingung ini. Harusnya mah Nabi mendukung sahabatnya yang mencegah, yang memarahi, yang melerai, yang memaki, yang mencegah Arab Baduy yang kencing di masjid ini. Tapi Nabi malah membiarkan Arab Baduy ini biar selesai kencingnya dan melarang sahabat untuk memarahinya. Setelah selesai ini Arab Baduy kencing, apa kata Nabi? Siram bekas air kencingnya dengan air. Maka sahabat pun mengambil air dan menyiramkan air ke area yang tadi dikencingi sama Arab Baduy itu. Karena dulu memang masjid itu lantainya tanah, ya, belum ada keramik, belum ada marmer, belum ada batu-batu yang bagus. Ada mungkin tapi di luar sana, bukan di Madinah. Jadi cara ngebersihinnya cuma disiap pakai air aja. Nah di dalam kitab Al-Ibanah karangan Sayyid Al-Maliki, beliau mengomentari hadis ini. Beliau menyebutkan satu faidah di dalam hadis ini. Apa faidahnya? Arifku bil jahil, berlemah lembut kepada orang bodoh. Arab Baduy ini orang bodoh. Karena bodoh, ia nggak tahu apa yang diharamkan ketika di dalam masjid. Ia tidak tahu kemuliaan dan kehormatan masjid, sehingga ia anggap masjid kayak pasar, kencing di masjid. Nabi tahu ini orang bodoh. Nah kalau Nabi memarahi Arab Baduy yang sedang kencing itu, niscaya pasti kencingnya bakal terputus dan timbul penyakit di dalam tubuhnya. Ya apa enggak? Lagi kencing dibentak, kira-kira ini airnya terus keluar apa mampet? Mampet dong, kaget. Nah kalau mampet bahaya apa enggak? Bahaya, bisa menyebabkan batu ginjal dan lain sebagainya. Bisa susah nanti kalau pengen kencing lagi. Nabi melihat nih kalau dimarahin lagi kencing bahaya, udah nanti aja dinasehatinya, biar selesaikan dulu kencingnya, kemudian kita bersihkan masjidnya, baru kita nasihati orangnya. Begitu. Kalau ada orang mabok dinasehatin sama bapak, dengar apa enggak? Lagi mabok nih, aing mabok. Kita datang ke situ. Dek, mabok itu haram, perbuatan maksiat, Allah murka. Ini kira-kira orang dengar apa enggak? Lu ngomong apa lah? Mau berantem sama gua loh? Kan begitu nantinya, ya apa enggak? Nanti dinasihatin kalau sudah tidak mabuk, kalau sudah sadar. Mungkin kita bubarkan dulu mereka, tapi nasihatinya nanti saja kalau sudah sadar. Kenapa? Biar dengar apa yang kita sampaikan. Ini dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya dakwah, menyampaikan pesan nasihat itu tidak serta-merta langsung kita nyerocos ngomong begitu aja, kagak. Ada retorika di dalam berdakwah itu. Ada tata cara yang harus dipelajari ketika kita ingin berdakwah, mengajak masyarakat, mengajak orang yang mungkin sekarang mereka masih berada di dalam jurang kemaksiatan, tapi nanti bisa menjadi mungkin orang yang lebih soleh daripada kita. Betul apa tidak? Makanya kita yang alhamdulillah nggak mabuk, nggak maksiat, jangan merasa soleh, jangan merasa benar, jangan merasa paling paling taat begitu. Kenapa? Karena yang namanya urusan yang akan datang nggak ada yang tahu. Ya, pernah ada seorang hamba Allah yang kagak pernah turun gunung, ibadah terus di atas gunung. Di bawah gunung tuh ada pemukiman, di situ ada orang yang tukang maksiat, mabok tiap malam tiap hari.
Dan apa yang terjadi? Yang mabok sadar, nyesal. Dia ingin naik ke atas gunung bertemu dengan orang soleh, pengen dibimbing tobat sama Allah. Kebetulan di waktu yang sama nih orang soleh turun dari gunung, ingin cari bekal buat nanti dibawa ke atas gunung lagi. Di jalan ketemu, pas ketemu nih orang yang suka maksiat malu, tersimpuh malu. Kenapa? Bertemu dengan orang soleh, malu sejadi-jadinya, penuh dengan perasaan penyesalan. Tapi orang soleh memandang orang ini penuh dengan kehinaan. Lah ini orang hidup kayak gini amat, ahli maksiat, tukang mabok, tukang melakukan yang haram, wah mati neraka, mati suul khotimah. Begitu lihatnya. Dan apa yang terjadi? Allah kirim malaikat menyampaikan sebuah informasi kepada Nabi yang hidup di zaman itu agar menyampaikan informasi penting dari Allah kepada mereka. Apa informasi pentingnya? Kata Allah, wahai malaikat, sampaikan kepada nabiku, biar disampaikan kepada dua orang ini, beritahu kepada mereka berdua, yang ahli ibadah katakan kepadanya, mulai lagi ibadahnya dari nol, aku hapus semua pahala ibadahnya. Dan sampaikan kepada yang ahli maksiat, mulai lagi dari nol ibadahnya, mulai lagi dari nol kalau ingin taat, aku sudah hapus segala kemaksiatannya. Kenapa? Karena perasaannya bersalah itu Allah hapus segala dosanya. Karena perasaan sombongnya ahli ibadah, Allah habiskan semua pahalanya. Nauzubillah min. Makanya Asy-Syaikh Mutharrif bin Abdullah berkata, la an anama tulal laili ahabbu ilayya min an aqumal laila hatta sallaitu subha summa qa'adtu azkurullaha ila tulu'is syamsi. Lebih aku senangi semalam suntuk aku tidur, bangun hanya sholat subuh saja, tapi dalam keadaan aku penuh dengan kehinaan, perasaan menyesal karena tidak tahajud, ketimbang aku bangun malam sholat tahajud, lalu berzikir sampai subuh, lalu subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari. Kenapa? Karena ketika aku tidur semalam suntuk, bangun subuh dalam keadaan penyesal, kenapa enggak tahajud? Sedih kenapa enggak bangun malam? Itu lebih baik ketimbang tahajud dari mulai jam 2 kemudian nyambung sampai subuh berjamaah, nyambung sampai jam 6 sholat isyraq, tapi dalam hatinya penuh kebanggaan, kesombongan. Dalam hatinya, oh di Taman Cikanek saya doang yang kayak gini, yang lain mah lewat. Yang semacam itu habis semua pahalanya. Tapi kita jangan ngikut yang kayak gini juga, karena kalau kita ngikut kayak gini rata-rata subuhnya kesiangan nanti. Langsung, oh masih mending subuh kesiangan daripada tahajud tapi sombong lah, bahaya kalau begitu. Ya apa enggak? Tuh yang kedua, minum minuman keras. Orang yang selalu mabuk-mabukan cepat-cepat bertobat. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Yang ketiga, yang menyebabkan suul khatimah, wal'aqu liwalidayh, durhaka kepada orang tua, melunjak sama orang tua, tidak menyenangkan hati orang tua, menyakiti hati orang tua, tidak patuh kepada orang tua, tidak membahagiakan orang tua di masa hidup atau setelah meninggal dunia. Hati-hati dengan orang tua. Orang tua kalau kita taat, patuh, nyenengin hati mereka, insya Allah hidup di dunia berkah, mati husnul khatimah, di akhirat kita dapat surga Allah. Amin. Amin. Muliakan orang tuanya. Mumpung masih ada yang hidup atau sudah meninggal, muliakan mereka dengan cara apa? Hawli tiap tahun. Tiap malam Jumat kirimi surat Yasin. Tiap habis sholat doakan, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah putus mendoakan orang tua, jangan pernah bosan mendoakan orang tua. Kenapa? Itulah kunci kesuksesan kita di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dulu di zaman Nabi ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani nggak pernah ketemu Nabi. Nabi nggak pernah lihat Uwais Al-Qarani, tapi Nabi kenal. Kata Nabi apa? Di Yaman ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani. Aku belum pernah bertemu dengan dia, dia belum pernah melihat aku, tapi dia iman kepadaku, kata Nabi.
Yang menyebabkan dia tidak datang kepadaku karena dia harus merawat ibunya yang sudah tua renta. Ia tidak bisa datang ke Madinah bertemu dengan aku karena dia harus menjaga orang tuanya, harus menjaga ibunya yang sudah sepuh, nggak bisa kemana-mana. Dan Uwais Al-Qarani majhulun fil ardi ma'rufun bisama, di dunia nggak ada yang kenal. Jangankan orang jauh, tetangga aja nganggapnya orang miskin. Tetangganya nganggap Uwais Al-Qarani orang biasa, nggak ada apa-apanya, nggak berharga, orang hina, orang nggak punya, orang fakir. Tetangganya, apalagi kita yang jauh. Tapi ma'rufun bisama. Uwais Al-Qarani terkenal di langit, viral di langit, Pak. Malaikat manapun kenal sama Uwais Al-Qarani. Kenapa? Karena kepatuhannya, karena baktinya kepada ibunya Uwais Al-Qarani. Nah begitu. Kadang-kadang ada orang yang kehidupannya biasa, tapi karena dia hormat sama orang tua, takdim sama ibu, mungkin orang nggak kenal sama dia, tapi dia dikenal oleh makhluk-makhluk suci, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang tuanya masih ada, mungkin punya salah, pasti ada salah, minta maaf, sungkem kepada mereka. Jangan cuma nunggu lebaran saja, kelamaan. Sungkem, Pak. Minta maaf, bersimpuh di hadapannya. Dulu kita banyak bikin ngeyel mereka, banyak bikin jengkel mereka, banyak bikin mereka sakit hati, banyak bikin mereka kecewa. Dulu kita banyak bikin mereka menangis, padahal mereka rela tidak tidur demi ngipasin kita, anak yang rewel karena kepanasan, karena gerah. Orang tua kita rela untuk tidak makan enak demi anak bisa jajan di sekolahannya. Maka kita sebagai anak, padahal meskipun orang tua nggak baik sama anak, anak tetap harus baik sama orang tuanya. Kenapa demikian? Karena adanya kita di dunia adalah dari wasilah ibu dan bapak kita. Kalau tidak ada ibu dan bapak kita, tidaklah lahir beta ke dunia ini. Tahu si beta? Orang mana itu? Orang Maluku. Yang keempat, wallazi yu'dzil muslimin, orang yang suka nyakitin orang Islam. Nyakitin orang Islam dengan lidahnya, dengan lirikan matanya, dengan tulisannya, dengan sikapnya, dengan tangannya. Awas, jangan nyakiti orang. Jangan nyakiti tetangga, jangan nyakiti saudara, jangan nyakiti orang Islam. Siapapun dia, orang Islam, jangan pernah kita sakiti. Qad yurja min jurhis sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisanu. Kalau pedang melukai tubuh, masih banyak obat kita cari di apotek. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, hendak di mana kita cari obat itu? Susah kita mencari obat kalau hati sudah tersakiti. Hati tersakiti bisa dengan lidah kita, bisa dengan sikap kita, bisa dengan tulisan kita. Sekarang zaman internet, orang mungkin mulut diam tapi jempol aktif. Ya Pak enggak? Jempol aktif. Mungkin kalau kita nulis di laptop, di komputer, 10 jari kita main. Tapi kalau di HP cukup dengan satu saja, ibu jari. Hati-hati dengan tulisan ini. Hati-hati dengan ibu jari ini. Al-Imamul Ghazali mengatakan innal qalama ahadul lisanain. Tulisan itu, pena itu adalah salah satu di antara dua lisan. Sebagaimana dengan lisan kita bisa berbohong, dengan tulisan pun kita bisa berbohong. Dengan lisan kita bisa mengadu domba, dengan tulisan pun kita bisa mengadu domba. Dengan lidah kita bisa ngomongin keburukan orang, dengan tulisan pun kita bisa ngomongin, menyampaikan, membuka aib orang lain. Hati-hati zaman sekarang. Zamannya entertainment, zamannya internet, zamannya Facebook, media sosial, segala macam. Hati-hati, pintar-pintar kita menggunakan itu semua. Kenapa? Karena ini pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gara-gara ibu jari banyak orang yang kita sakiti. Jangan gara-gara ibu jari banyak orang yang kita sakiti. Hati-hati.
Kalau kita dapat informasi tentang seseorang, jangan langsung percaya. Cari dulu kebenarannya, cari dulu keabsahannya, klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan langsung kita sebarkan, kirim kepada orang lain. Apalagi dengan lidah dan dengan jari ini kita mengadu domba antara satu orang dengan orang lain, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Hati-hati. Nabi sudah mengancam kepada kita sebuah siksa dan azab bagi orang yang melakukan adu domba di antara kita. Apa kata Nabi? La yadkhulu jannata qattatun, tidak bakal pernah masuk surga orang yang mengadu domba bersama dengan orang yang masuk surga di awal-awal. Seandainya pun harus ke surga, paling belakang ke surganya orang yang suka mengadu domba. Hati-hati ya. Kemudian yang kelima terakhir, wal wakadzalikal musirruna 'alal kaba'iri wal mubiqatil ladzina lam yatubu ilallahi ta'ala minha. Orang yang kebanyakan wafatnya suul khatimah adalah terus-terusan melakukan dosa besar. Dosa besar itu banyak, di antaranya melakukan sihir, di antaranya adalah durhaka kepada orang tua, di antaranya adalah menuduh wanita baik-baik melakukan zina, di antaranya adalah melaknat orang lain, di antaranya adalah yaitu berbuat kesyirikan, di antaranya adalah lari dari medan perang, di antaranya adalah memutus silaturahim. Ini adalah dosa-dosa besar. Hindari itu semua, karena orang yang meskipun dia rajin sholat, dia rajin puasa, bahkan rajin ngaji, tapi ternyata dia punya dosa besar yang belum ia tobati. Seperti apa? Memutus tali silaturahmi. Memutus tali silaturahmi ini bukan dosa kecil, ibu dan bapak, dosa gede, dosa besar. Oh, saya emang nggak bakal maafkan dia sampai kapanpun. Waduh. Kamu nggak pengen surga? Pengen, tapi nggak saya maafkan dia sampai kapanpun. Dia sudah minta maaf, masa bodoh. Masya Allah. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada di sini mah. Nggak ada yang ngaku. Pak Ustadz, saya sakit hati Pak Ustadz. Saya sakit hati Pak Ustadz. Sulit bagi saya memaafkannya Pak Ustadz. Baik. Nabi SAW punya sahabat namanya Abi Bomdom. Siapa namanya? Abi Bomdom. Ini sahabat Abi Bomdom, maaf, dalam urusan materi ekonomi kurang beruntung. Tapi dia pengen sedekah. Dia datang kepada Nabi, ya Rasul, aku tidak punya harta yang aku keluarkan untuk sedekah. Aku tidak punya harta yang aku keluarkan untuk zakat, karena aku justru malah orang yang berhak menerima zakat. Ya Rasul, tapi setiap malam ketika aku mau tidur, aku halalkan semua orang yang telah berbuat salah kepadaku. Aku maafkan semua orang yang telah menyakitiku. Aku halalkan kehormatanku dirusak sama orang lain, ya Allah. Ya Rasul, dengan cara itu apakah aku termasuk sedekah ya Rasul? Kata Rasul, itu termasuk sedekah. Memaafkan orang, mengampuni orang yang jahat sama kita, yang menyakiti kita, ini termasuk bernilai sedekah. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah ini dipaksa apa enggak nih? Insya Allah ya, maafkan semuanya. Jangan ada unek-unek buruk sama orang. Kenapa? Khawatir itu termasuk bagian daripada dosa besar yang kalau kita tidak bertobat darinya, nauzubillah, bisa menyebabkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kita jangan cuma fokus baca wirid, minta sama Allah, pengen husnul khatimah, tapi nih yang 5 tetap kita lakuin, gak bakal mempan. Kayak orang begini, kayak orang sakit, obat semua dia makan, dikasih resep dia makan, dikasih yang obat-obatan tradisional dia makan, tapi kagak pantang. Kira-kira manjur nggak obatnya tuh?
nggak manjur. Maaf, punya penyakit misalnya asam urat. Asam urat itu pantangannya apa? Nggak boleh makan yang hijau-hijau ya, tai kebo nggak boleh tuh, hijau soalnya itu nggak boleh. Obat-obatan dia konsumsi, tapi dia doyan sama bayam, sama kangkung, dia nggak bakal mempan obatnya. Dia punya penyakit gula, maaf misalnya, obat dia makan tiap hari, insulin sudah masuk ke dalam tubuhnya, tapi ngopi pakai gulanya 5 sendok. Iya, begadang tiap malam, nggak pernah olahraga. Ini kira-kira manfaatnya nih obatnya nih, manjur apa kagak? Kagak manjur. Sama kita juga nggak pengen sul khotimah. Oh, kita sholat, tahajud, sodako, berdoa, baca rotib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khotimah. Tapi sholat disia-siakan, ditunda-tunda sampai habis waktunya. Orang tua durhaka, minuman keras kadang-kadang pernah diminum nggak ditobati. Ini sama aja kayak tadi Pak, kayak orang nggak pengen miskin, kayak orang pengen hidupnya lancar, usahanya rezekinya banyak. Oh, dikasih wiridan surat Waqiah, dikasih wiridan surat Ar-Rahman, dikasih wiridan surat Tanah, dikasih wiridan ini itu, puasa segala macam, mati geni, puasa mutih. Tapi habis subuh suka tidur, habis asar suka tidur, sebelum isya suka tidur. Tapi di rumah ada sampah tiap malam nggak pernah dibuang. Tapi sarang laba-laba di rumah tidak pernah dibersihkan. Tapi suka tidur dalam keadaan punya junub. Ini hal yang menyebabkan orang miskin Pak. Tidur setelah sholat subuh, membiarkan sampah di rumah di malam hari tidak dibuang, kemudian membiarkan sarang laba-laba di rumah tidak dibersihkan. Ini menyebabkan orang hidup miskin, fakir, naudzubillah. Meskipun dia punya harta, tapi hidup tidak pernah merasa puas. Kenapa? Uang tadi nggak ditinggalkan. Ya, jadi kalau kita ingin selamat, harus pantang dan harus minum vitamin. Vitaminnya apa? Pengen husnul khotimah, banyak doa, wirid, segala macam ibadah, dan kita harus pantang. Apa pantangnya? 5 hal tadi kita jauhkan. Yang pertama, apa yang pertama? Jangan menyia-nyiakan sholat, jangan menyepelekan sholat. Yang kedua, jangan minum minuman keras, ataupun kalau sudah cepat bertobat. Yang ketiga, jangan durhaka kepada orang tua. Yang keempat, jangan sakiti hati orang Islam. Yang kelima, jangan terus-terusan melakukan dosa besar. 5 hal itu kita tinggalkan, insya Allah Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadirin hadirat hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.